Kisah perjumpaan Sunan Gunung Jati dengan Nabi Khidir dikisahkan dalam naskah Mertasinga. Pertemuan keduanya terjadi selepas Sunan Gunung Jati merasa putus asa karena dalam perjalanan spiritualnya tidak juga kunjung menjumpai Nabi Muhammad SAW. Dalam kisah selanjutnya dikisahkan bahwa selepas Sunan Gunung Jati mempelajari kitab yang membahas rupa dan watak Nabi Muhammad yang tersimpan dalam perpustakaan istana kerajaan ayahnya, ia menjelma menjadi seorang pemuda yang aneh, sebab selepas ia membaca kitab itu, kuat hatinya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Meskipun ibu dan kerabatnya telah mengingatkannya bahwa Nabi Muhammad telah lama wafat, Sunan Gunung Jati muda itu tetap kekeh ingin berjumpa dengan sang Nabi. Keinginan Sunan Gunung Jati untuk menjumpai nabinya yang telah lama wafat itu kemudian mengantarkannya untuk melakukan pengembaraan spiritual. Ia berkeliling dari satu tempat ke tempat lain di Timur Tengah demi berjumpa dengan nabinya. Namun, selepas 100 hari perjalanannya, ia rupanya tak kunjung menemui nabi yang dicari, hingga akhirnya dalam tengah perjalanan, tiba-tiba keanehan menerpa jiwanya. Ia diperlihatkan alam nyawa, di mana dalam alam itu ia diperlihatkan orang-orang yang wafat karena syahid memperjuangkan agama Allah. Belum juga habis rasa herannya dalam memandangi alam nyawa itu, rupanya Sunan Gunung Jati didatangi oleh seorang gagah lagi harum baunya. Orang tersebut mendatangi Sunan Gunung Jati dengan mengendarai kuda sembrani. Orang itu kemudian memperkenalkan dirinya. Ia mengaku sebagai Nabi Khidir yang akan mengangkat Sunan Gunung Jati sebagai wali kutub. Tapi sebelum pengangkatan itu, Nabi Khidir memerintahkan Sunan Gunung Jati untuk memakan buah hijau yang dipetik dari surga. Maka selepas memakan buah itu, resmilah Sunan Gunung Jati menjadi salah satu wali Allah di muka bumi. Selain menggambarkan anugerah kewalian pada Sunan Gunung Jati, Nabi Khidir juga memberikan kabar baik lainnya kepada Sunan Gunung Jati. Ia mengabarkan bahwa keinginan Sunan Gunung Jati untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW akan dapat terlaksana. Kisah perjumpaan Sunan Gunung Jati dengan Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam naskah Mertasinga. Kisah ini sebenarnya rentetan dari kisah pengembaraan Syarif Hidayatullah Muda setelah beliau menemukan kitab Usul Kalam yang ditemukannya di Gedung Agung Istana Bani Israel. Kitab tersebut dikisahkan ditulis dengan menggunakan tinta emas dan di dalamnya membahas mengenai hakikat Nabi Muhammad dan menjelaskan mengenai zat Allah yang Maha Suci. Setelah membaca kitab tersebut, Syarif Hidayatullah Muda begitu kuat hatinya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Waktu itu Syarif Hidayatullah berumur 12 tahun. Sebelum itu, ayah Syarif Hidayatullah, penguasa Mesir dan Palestina yang bernama Sultan Hud, telah mangkat. Maka diputuskanlah kemudian yang menjadi penerus tahta adalah Syarif Hidayatullah, karena beliau merupakan anak laki-laki pertama dari Sultan Hud dan Ratu Nyimas Larasantang. Nama Larasantang diganti menjadi Syarifah Mudaim setelah beliau menjadi ratu. Akan tetapi, sebelum penobatan Syarif Hidayatullah sebagai sultan dilaksanakan, Syarif Hidayatullah Muda mengutarakan isi hatinya supaya diizinkan mengembara mencari Nabi Muhammad SAW kepada ibundanya. Alangkah terkaget-kagetnya ibunda Syarif Hidayatullah dalam keadaan itu. Kemudian ibunda Syarif Hidayatullah berkata, "Wahai anakku, bukankah Nabi Muhammad telah wafat dan dikuburkan di Madinah? Anakku, bagaimana mungkin Ananda bisa berjumpa dengan beliau? Sudahlah anakku, janganlah engkau pergi." Mendapati gelagat aneh dari anaknya itu, Ratu Nyimas Larasantang merasa khawatir dan memberitahukan kepada patinya yang bernama Patih Onka. Sang patih kemudian membujuk Syarif Hidayatullah Muda, bujukannya agar jangan mengembara, sebab Nabi Muhammad sudah wafat
dan telah dikuburkan di Madinah. Lagi pula penobatan Syarif Hidayatullah sebagai penguasa Bani Israel segera dilaksanakan. Namun Syarif Hidayatullah sudah kuat hatinya ingin mengembara mencari Nabi Muhammad. Demikian katanya terhadap sang patih, "Paman, aku tidak menganggap beliau telah wafat, karena itu adalah urusan Allah yang bersifat maha pengasih. Apakah paman pernah mendengar ada orang yang telah wafat kemudian datang menemui orang yang hidup? Memang Allah itu maha kuasa, susah atau mudahnya kita serahkan kepada Allah." Begitu tambah Syarif Hidayatullah dengan penuh keyakinan. Setelah peristiwa itu, kemudian Syarif Hidayatullah muda meninggalkan istana dan mengembara mencari Nabi Muhammad SAW. Dalam pengembaraannya itu, Syarif Hidayatullah dikisahkan mengunjungi makam Nabi Sulaiman alaihissalam di Pulau Majeti. Beliau juga kemudian terdampar di Jabal Kahfi, dan dalam perjalanan selanjutnya di mana Syarif Hidayatullah muda dalam keadaan lelah 100 hari 100 malam tak kunjung menemukan Nabi Muhammad SAW. Syarif Hidayatullah dibawa ke dalam alam dimensi lain. Beliau melihat alam nyawa, di mana tempat berkumpulnya nyawa orang-orang yang telah wafat dalam perang Sabil berada. Dalam alam nyawa itu, Syarif Hidayatullah kemudian didatangi oleh Nabi Khidir, dan beliau mengabarkan kabar gembira kepada Syarif Hidayatullah bahwa keinginannya untuk dapat bertemu Nabi Muhammad akan terlaksana. Sang Nabi Khidir pun kemudian mengangkat Syarif Hidayatullah menjadi wali Allah. Dengan menunggangi kuda yang bernama kuda sembrani, Nabi Khidir kemudian membawa Syarif Hidayatullah melesat bagaikan kilat, tenggelam dalam ketidaktahuan arah utara, barat, timur maupun selatan. Alam menjadi gelap gulita hingga akhirnya sampailah kepada suatu tempat yang terang benderang, kemudian tiba di Gunung Mirah Wulung. Setelah Syarif Hidayatullah muda turun dari kudanya, kemudian Nabi Khidir meninggalkan beliau sambil berpesan, "Engkau tunggulah di sini dengan sabar, nanti akan ada yang datang kepadamu, nanti akan kau lihat sendiri." Selang beberapa lama setelah masa penantian, datanglah seekor burung putih keluar dari puncak gunung, mendatangi pemuda Syarif, dan kemudian membawanya naik ke puncak Gunung Mirah Wulung. Syarif Hidayatullah muda dibawa ke Masjid Kumala tanpa diketahui kedatangannya. Kemudian terlihatlah Rasulullah, cahayanya menyilaukan, memancarkan, menerangi alam sekelilingnya. Syarif Hidayatullah lalu menghabur untuk bersujud di hadapan Nabi, akan tetapi bahunya segera diangkat oleh Nabi dan sabdanya, "Nanti kamu kafir kalau menyembah sesama manusia, sebab sejak awalnya sujud itu hanya kepada Allah." Pemuda Syarif kemudian berkata, "Hamba mohon syafaat, bayat kepada sejatinya, semoga selamat dunia sampai akhirat." Kemudian Rasulullah bersabda yang artinya, "Hai anak muda yang akan menjadi pengganti diriku, ingatlah kamu selalu kepada sesama hidup, karena hidup itu tidak berbeda, tidak bisa dibunuh karena sukmanya itu Allah. Jangan sampai nanti terlambat, hanya ada satu, tak ada duanya, yaitu itulah engkau adanya. Namun lahir harus memakai tirah untuk meramaikan negara. Berikan petunjuk kepada hamba Allah, berhati-hatilah dalam tutur kata, sempurnakanlah amal syariat yang utama dengan berbakti kepada ayah dan bunda, dan kunjungilah Ka'bah Allah. Carilah guru yang soleh dan janganlah meninggalkan adat dunia. Hanya itulah nasihatku." Maka selesai sudah baitannya Rasulullah, Syarif Hidayatullah pun kemudian bersyukur karena tercapai sudah keinginannya, yaitu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah peristiwa itu, kemudian Syarif Hidayatullah muda kembali ke istana, menemui ibunya yang lama beliau tinggalkan. Akan tetapi, ketika beliau berada di istana, beliau selalu teringat akan nasihat Nabi agar supaya beliau menunaikan haji dan mencari guru yang mulia. Beliau pun kemudian berkelana kembali sampai pada suatu hari
beliau bertemu dengan 10 orang Yahudi